efusi, ada otitis media supuratif kronik (OMSK). Otitis media akut itu adalah otitis media atau peradangan atau infeksi yang mengenai pada area telinga bagian tengah. Jadi pada meatusnya, jadi saluran telinga, yang telinganya aja, tidak sampai ke area membran timpani. Biasanya memang otitis media itu tidak sampai ke membran timpani. Kalau dia sudah sampai membran timpani berarti ruptur. Jadinya nanti sudah gangguan pendengaran. Nah, apakah otitis media ini bisa mengakibatkan gangguan pendengaran? Iya. Kalau dia sampai kena ke gendang telinga. Nah, kalau otitis media efusi apa? Otitis sama peradangan yang terjadi pada saluran telinga, tapi dia sampai mengeluarkan serumen atau yang bahasa kerennya yang sering kamu sebut dengan kongean. Kalian lagi itu kongeannya yang keluar gitu terus, itu efusi. Jadi kotoran telinganya banyak sampai keluar. Nah, kemudian kalau otitis media supuratif kronik itu selain dia ke area meatusnya, liang telinganya itu sudah sampai ke tuba eustachi. Jadi saluran yang menghubungkan antara telinga ke arah hidung dan mulut, ya kan? Nah, kenapa orang itu bisa kena otitis media? Salah satunya adalah yang memang salah duanya atau penyebab utamanya itu adalah virus atau bakteri. Nah, paling banyak, paling sering itu diakibatkan karena infeksi pada pernafasan atau flu. Jadi ketika orang itu kena influenza atau virus influenza, maka kan ada sekret. Nah, terutama pada anak-anak itu dia kadang nggak bisa mengeluarkan sekret. Nah, padahal kan sekret itu normal di dalam tubuh manusia. Cuma tidak normal ketika ada bakteri atau virus yang masuk, dia jumlahnya kan semakin bertambah karena berusaha untuk membunuh si virus atau bakteri yang masuk tadi. Sehingga sekretnya tetes. Tuh, irigasinya pakai tetes. Jadi efusi tadi yang keluar congeannya yang banyak tadi dia ditetesin. Jadi biar keluar infeksinya atau membunuh. Jadi ditetesin tetes telinga itu isinya antibiotik. Tapi kalau irigasi telinga ini kita hanya untuk membersihkan sama melunakkan kotoran telinga yang tidak bisa keluar. Nah, ini memang sangat membantu kalau telinganya kotor. Cuman namanya kita cuci, berarti irigasi kan cuci artinya. Nah, kalau kita cuci itu kan tetap ada air atau cairan yang masuk. Kamu kemasukan air di telinga aja itu rasanya nggak nyaman. Maka memang salah satu efek samping dari irigasi telinga itu salah satunya adalah ketidaknyamanan setelah dilakukan tindakan. Bisa tadi menyebabkan berdenging atau tinnitus, atau menyebabkan rata pasien ini dilakukan adalah bipoli, paling sering kita melakukannya lebih nyaman adalah dengan duduk. Karena bed bipoli itu kadang nggak bisa diturunkan. Jadi paling sering pasien kita minta duduk, makanya kita kasih duduk. Jadi biar tidak basah ya badannya. Nanti bengkoknya sama bengkoknya nanti minta pasien untuk megangin. Biasanya gitu. Kalau misalnya kalau Bu, kalau di bangsal pasien sambil tiduran ya bisa setengah duduk, kita setengahkan duduk, kemudian nggak usah dipegangin, kita letakkan di sampingnya aja. Tuh. Tapi jarang, paling banyak memang itu. Makanya pasiennya kita minta pegang. Nah, kemudian handscoon non steril, prinsipnya adalah bersih. Cuman memang sebaiknya cairan yang kita gunakan itu adalah cairan steril atau baru. Kemudian spuitnya juga bukan spuit bekas, spuit yang steril masih baru. Sama spuit sama apoket.
bekas avokat itu. Nah, Bu, kalau nggak punya bekas avokat gimana? Boleh pakai spuit saja, jadi ini aja. Cuman hati-hati, jangan terlalu kencang. Budek warna. Langsung nanti. Karena kalau terlalu kencang kuatnya nanti yang dikhawatirkan tadi ruptur pada area gendang telinga. Karena begitu saluran telinga kan langsung membran timpani atau gendang telinga. Maka paling aman kita kasih spuit karena ujungnya ini lentur kan, jarumnya diambil. Oh, jarumnya diambil. Iya dong. Ngeri ya, Bu. Kamu tremor dikit. Lucu. Pakai ini aja. Nah, yang lentur ini. Tuh. Kan cuma ini biar alirannya kan nggak terlalu kuat kalau pakai spuit. Jadi lebih aman. Iya, tak kira jarum. Nah, kemudian tadi bengkok, kemudian bisa pakai tisu. Jadi kita bersihkan dulu area luar. Kemudian baru nanti kalau misalnya ada kotoran telinga yang keluar, kita bersihkan pakai tisu. Kalau nggak ada tisu boleh pakai kasa. Tuh. Kemudian ini pot kecil untuk mengisi NaCl-nya. Tuh. Jadi kita pakai larutan NaCl, larutan garam. Makanya kenapa salah satunya nggak boleh untuk yang radangan infeksi telinga. Makin radang perih, garam kan ya. Kemudian ini hand sanitizer atau hand rub. Kalau ada cuci tangan pakai air mengalir aja. Oke, mulai ya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Anak poli ya, pasti nggak kenal sama kita. Bapak perkenalkan, nama saya perawat Ida. Saya perawat yang berdinas di Poli THT pada pagi hari ini. Bapak boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Karena dia nggak pakai gelang pasien kan, kita cocokkan. Saya akan cocokkan dengan rekam medisnya. Pasti dia ada rekam medis. Oke, Pak siapa? Misalnya Pak Coki. Kemudian kok tiba-tiba kepikiran Coki enak banget. Kemudian Pak Coki tanggal lahir 9 Oktober. Tuh. Oh, ya, betul ya dengan Pak Coki. Bapak tadi kan Bapak datang ke poli karena keluhannya telinganya sakit karena ada binatang yang masuk. Bapak sudah coba pakai katebat nggak bisa keluar. Nah, sini saya akan melakukan atau boleh tadi kan Bapak mengeluh katanya sakit telinganya, ternyata setelah dicek, nah ternyata kotorannya mengeras. Nah, kita akan lakukan ini. Nah, ini juga bisa dilakukan selain memang untuk tadi memang nyeri, ada binatang, kotoran yang banyak, itu juga bisa dilakukan sebelum pasien ini melakukan prosedur tindakan seperti ortopni. Jadi ortopni itu melihat telinga, nah, ya. Nah, itu dibersihkan, diirigasi dulu, baru dilakukan penglihatan. Itu juga bisa. Jadi prosedur sebelum, jadi pasien mungkin nggak mengeluh, tapi dokter akan melakukan tindakan itu. Ya punya keluhan, misalnya berdenging atau apa. Nah, dokter mau periksa nih, untuk pakai itu alat ortopni itu. Nah, kita lakukan irigasi dulu sebelum dilakukan tindakan itu. Itu juga bisa. Itu sering juga dilakukannya seperti itu. Nah, ini nanti saya akan melakukan irigasi telinga Pak, atau membersihkan telinga. Pakai bahasa mencuci telinga kan pasien ini lebih ya. Nanti prosedurnya saya pakai cairan Pak atau larutan, namanya larutan NaCl. Nah, kemudian nanti saya semprotkan pelan-pelan ke liang telinga Bapak. Tuh. Nanti prosedurnya nggak lama Pak, kurang lebih 7 menit. Nanti setelah itu Bapak, kalau misalnya setelah tindakan Bapak merasa tidak nyaman atau nyeri atau pusing, Bapak silahkan sampaikan, atau berdenging telinganya Bapak silahkan sampaikan, nggak apa-apa. Tuh. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, saya izin untuk cuci tangan dan menyiapkan alat. Kita cuci tangan.
Kemudian jangan lupa tutup privasinya. Biasanya sih nggak pakai sampiran tapi pakai tutup aja pintunya. Wah, tindakan. Nah, kemudian biar kelihatan di sini ya. Belakang sini kelihatan nggak? Nah, kemudian kita boleh kalau ada perlak pengalas, biasanya sih bangsal cuma salah satu. Kalau nggak perlak ya handuk. Tapi kalau punya dua boleh kasih perlak dulu. Nah ini biar di Bapak agak maju, kemudian di biar nggak jatuh perlaknya. Ini nggak usah ya, pakai handuk aja. Nah kemudian yang depan kita lapisi handuk ini biar nggak merembes ke area baju. Nah ini handuk biar nanti ketika membersihkan, biasanya handuknya nggak sebesar ini sih, agak kecil dikit. Itu kita lapisin aja ke sini, jadi kayak dikalung kayak gitu. Nanti selain kita bersihkan pakai tisu atau kasa, itu juga bisa untuk mengeringkan pakai handuk. Karena biasanya malah lebih keset dan apa ya, yo apa kering gitu kalau pakai handuk. Nah, kemudian ini. Tapi kalau nggak ada perlak atau cuma ada handuk atau perlak saja boleh gunakan salah satu, nggak ada masalah. Kemudian kita tuang. Nah, Bapak, saya izin untuk pakai handscoon dulu. Sudah siapkan semua. Boleh kamu cuci tangan lagi pakai hand rub. Masih garing. Nah, kalau ini sudah kita siapkan dulu untuk nanti. Boleh kamu lepas dulu atau kamu pakai ini. Tapi kalau pakai ini kan agak lama ya biasanya. Ya apa tak butuh jarum ya? Masih infus kayak kebalik ini kan. Berapa Kurang lebih cc? 10 cc. 10 Bu. Di sini 50 Bu. Kalau bisa jangan pakai squid 50 cc langsung. Karena kalau pakai squid 50 cc kamu pakai ini. Sok. Jadi 10 cc kemudian kita ulangi. 5 kali. Jadi kita ambil lagi. Jadi kita siapkan dulu 10 cc. Karena kalau pakai 50 cc satu, kalau pakai aboket berat nanti nggak bisa kita dorong. Karena tekanannya aboketnya kecil banget, sementara tekanan 50 cc kuat. Ini nggak cukup mampu. Misalnya pun kamu menekannya terlalu kuat malah copot aboketnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak ada aboket, pakai squid 50 cc langsung, itu sepelan apapun kamu menekan ini, itu pasti kuat pancarannya. Karena 50 cc ujungnya lebih besar dibandingkan yang, jadi amannya kita pakai yang 10 cc atau malah 20 cc. 20 cc aja berat itu kalau pakai aboket. Ini sudah kita siapkan nanti sampai 5 kali. Memang kita ambil 5 kali. Ya rada repot dengan 10 cc, cuman lebih aman. Nah, kalau sudah kita bersihkan dulu area telinga bagian luar. Posisi kita itu ada tergantung telinga mana yang akan kita lakukan irigasi. Jadi, ini piye iki ini ya. Iya, Bu. Tapi nanti kamu dari samping pasien ya. Jadi kita tarik ke atas telinganya, kemudian ke belakang. Jadi kayak jewer kalau atas, kita atasin, dibuka, kemudian di ke belakangin. Harapannya ini jadi gini.
harapannya lubang telinganya membesar pas kita. Jadi kita tarik ke atas, kemudian ke belakang. Itu kayak jewer kan. Ini terus di belakangin. Nah, ke belakang. Nah, kemudian kita bersihkan area luar, jadi area aurikulanya itu atau daun telinga. Nah, kita bersihkan. Kalau misalnya ada kotoran atau apa, sulit pakai kasa kering atau tisu kering, boleh kamu basahin sedikit dengan NaCl-nya. Tuh. Nah, kemudian baru setelah itu kita lakukan irigasi pelan-pelan. Kita lakukan di samping pasien. Tadi sama kita tarik. Oh iya. Bengkoknya suruh minta pegang pasien. Ini langsung megang ya. Jadi Bu atau Pak, tolong pegang bengkoknya jadi gini. Dan kita ini pasien yang megang, jangan kita. Kamu boleh nyemprotkannya pakai tangan yang dominan di kamu. Kan ono sing ngidam. Jadi saya letakkan di sini ya. Sini ya. Nah, tapi kok dipegang pasien di sini. Jadi gini. Nah. Kemudian kita tarik kemudian ke belakang. Kemudian kita masukkan pelan-pelan. Makanya ada bengkok karena pasti netes. Kalau misalnya itu boleh kamu gunakan handuknya. Oh, ngelap. Tapi biasanya kita nanti. Lah kan iki ra iso mlebu. Ngapain? Bukannya dimasukin ke telinga. Nggak, jadi berjarak kurang lebih nggak masuk banget gitu loh. Jadi ke sebatas telinga. Nah, ini ke area pas lubangnya itu loh. Tapi jangan kok masuk. Misalnya ini lubangnya toh. Ini lagi top ya. Makanya kita tarik terus ke belakangin telinga biar kelihatan. Ya? Oh, saya lurus dulu. Nanti kalau sudah habis pertama, ini kan lubangnya nih, ini dia lurus toh. Ini ya tak siprati ya. Nah, jadi nggak usah masukin gini. Nah, ini aja di ujung. Kan tekanannya lurus toh. Nah, kalau ini sampai 10 cc pertama habis. Nah, kalau sudah habis pertama, pegang tisunya boleh terus Ibu bisa dimiringkan sedikit. Nah, sambil miring ke area yang misalnya kanan kan dia ke kanan, misalnya kiri ya ke kiri. Nah, nanti kalau kotorannya ada yang keluar kita bersihkan. Nah, terus kita ulangi lagi 10 cc yang kedua sampai 5 kali. Jadi habis tindakan dimiringkan sedikit, kita bersihkan kalau ada kotoran yang keluar. Nah, sambil ditanyakan pas tindakan, Bapak pusing nggak? Atau Ibu pusing nggak? Nyeri nggak? Nah, kemudian kalau sudah yang pertama kita miringkan ke yang kedua, kita tarik lagi. Ini boleh, kan kadang mengenai ini toh leher, makanya lebih enak pakai anduk memang daripada perlak. Karena kita bisa langsung membersihkan area pasien. Karena kalau pakai tisu itu butuh banyak. Kemudian kalau kasa, kadang-kadang kasanya kasar. Nih sampai habis. Ya, nih sampai habis 10 cc yang kedua. Wis pae iku tau ora kaya mau kaya
Nah, kemudian kita minta miring lagi, kemudian kita bersihkan sambil kita lap bersihkan kotoran yang keluar atau mungkin sisa cairan yang keluar. Nah, kalau sudah 50 cc, kita keringkan atau kita bersihkan area-area pasien. Nah, kadang ini pasien selain diirigasi itu juga setelah irigasi dapat obat tetes. Nah, itu boleh kita langsung teteskan setelahnya. Nah, Pak, ini saya ambil nih, sudah selesai. Jangan lupa keringkan. Ini kepalanya nggak usah nangak ya, tetap lurus gini. Ini karena nggak usah ekstensi, diperekstensi. Nah, lurus aja. Pak, izin cuci tangan nih. Oh iya, ini kantornya baru. Ya lah ning kampus dulu ya di apik-apik. Ya pada usul. Sakit ning kampus dulu ora ono perpus kan. Alat-alatku baru loh banyak. Tapi rata-rata dosennya nggak mau pakai yang baru. Hah? Nggak ada kayak misalnya siripan gitu kan. Yang baru juga kemarin saya ngajar siripan, saya ngasih 2 sih, yang lama saya baru. Mahasiswa kalau seneng yang lama aja lah. Yang baru itu kan modelnya digital itu pasti pencatatannya banyak. Wah, ngapalinnya susah. Wis, penting ngerti lah. Jadi saya kenalkan semua. Kayak alat-alat tuh kalau yang lama itu kan cuma muter aja udah. Muter angkanya udah selesai sudah. Lebih cepat kan. Nah, aku tak ajarin kabeh. Tapi biasanya mahasiswa karena kebanyakan di rumah sakit kecuali kayak di Muardi